Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Rizky Atusnaini, guru SMAN 1 Kraksan, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Probolinggo. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video berisikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Di dalam video ini nanti saya akan memaparkan rancangan aksi nyata budaya positif, implementasi budaya positif di SMAN 1 Kraksan, dan hasil diseminasi budaya positif di sekolah bersama dengan teman-teman CGP secara kolaboratif. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam modul 1.4 ini kita sudah belajar tentang 6 konsep utama budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah meliputi konsep-konsep yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon vs teori kontrol. Yang kedua, tentang disiplin diri dan teori motivasinya. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas, tentang hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang 5 teori kontrol. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Baik, berikut akan saya tampilkan rancangan aksi nyata budaya positif di SMAN 1 Kraksan berikut dengan implementasinya. Latar belakang. Setelah belajar modul 1.4, saya merasa bahwa budaya positif harus dapat tercipta di sekolah agar dapat menciptakan gerakan merdeka belajar serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan 1. Mampu menciptakan disiplin positif murid melalui keyakinan kelas. 2. Mampu menciptakan kondisi belajar aman, nyaman melalui gerakan merdeka belajar. Dan 3. Mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya dapat tercipta keyakinan kelas. Yang kedua, murid mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias. Dan ketiga, murid dapat menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menerapkan konsep budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas pada pembelajaran matematika, memposisikan diri sebagai fungsi kontrol manajer, dan melakukan segitiga restitusi jika murid membuat kesalahan. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif pada rekan guru secara kolaboratif. Dan dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan kepala sekolah, wakil kepala sekolah beserta stafnya, kolaborasi rekan guru dan murid, sarana prasarana, serta orang tua dari murid.
Bapak Kepala SMA Negeri 1 Keraksaan, Bapak Bambang Sudiarto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Keraksaan. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, dan ridhonya. Siang ini dengan berbahagia kami diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Keraksaan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku guru besar kita, sang revolusioner, prototipe pendidikan yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Keraksaan, serta kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan di siang ini. Kami mohon izin untuk berbagi sedikit apa yang telah kami pelajari selama di pendidikan guru penggerak tahun 2021-2022. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, mari kita simak bersama-sama. Apa sih itu budaya positif? Ya, budaya dari kata cara hidup bersama. Budaya positif bisa diartikan sebagai menanamkan cara hidup kepada para murid kita sehingga mereka merasa aman dan nyaman belajar di sekolah kita. Merdeka belajar yang digaungkan oleh Mas Menteri, yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia untuk saat ini dan yang akan datang akan dapat kita capai. Pada hari ini menu utama yang akan kita sajikan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mari kita ke pertama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu yang berbahagia, cobalah sekarang kita kepalkan tangan. Kita misalkan di tangan kita sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Bila apa yang sedang kita genggam untuk saat ini dengan kuat ini diminta oleh teman kita, atau kira-kira gitu ya, kira-kira apakah itu akan langsung kita kasihkan gitu saja? Ini sesuatu yang berharga, saya kasihkan begitu saja, atau kita beri kesempatan kepada orang lain atau teman kita tadi untuk membuka kepalan tangan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sesuatu yang berharga itu apakah akan langsung kita berikan atau kita akan bagaimana? Itu Bapak Ibu, segala sesuatunya jika itu sudah bermula dari diri sendiri gitu ya, bukan dari luar, motivasinya dari luar atau dari diri sendiri, itu akan berbeda. Jika sesuatu yang kita miliki dan ingin memang kita sampaikan atau kita sharing kepada teman atau orang lain atau orang yang kita sukai atau orang lain, maka itulah mungkin sesuatu yang bisa kita berikan dengan tulus begitu. Dari itu Bapak Ibu, di sini budaya positif perubahan paradigma ini yang akan kita ubah. Paradigma ini yang akan kita ubah. Seperti anak dalam belajar. Ketika anak dalam belajar, apa motivasi anak itu belajar? Apakah keinginannya sendiri? Ataukah motivasi dari Bapak Ibu guru yang menginginkan
Maka dari situ budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah adalah lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu bertindak, berpikir, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah sedikit yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa stimulus-stimulus kontrol tentang dunia yang saat ini sedang beredar dan bisa dibandingkan dengan teori kontrol yang ada. Stimulus-stimulus bisa dibandingkan dengan teori kontrol. Semisal realitas atau kebutuhan manusia itu sama, padahal sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga anak-anak Bapak Ibu, kebutuhan yang mereka kebutuhan mereka saat ini itu setiap anak itu berbeda, dan kita mencoba untuk mulai memahaminya mulai dari sekarang. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal tidak. Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini mungkin persepsinya berbeda dengan apa yang saya lihat saat ini. Begitu juga dengan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Rizkiatul Sumi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih awal ya, jadi separuh tegang. Melanjutkan, jadi untuk yang kedua, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Bu Anissa, bahwa budaya positif yang bisa kita implementasikan di sekolah itu tentang disiplin diri dan teori motivasinya. Sekarang sebelum kita ke pembahasan, ada 4 pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Bagaimana cara murid disiplin? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru atau bapak kepala sekolah atau orang tua mereka, atau mereka sendiri yang bisa mendisiplinkan dirinya, dan mengapa begitu ya? Nah, sekarang kita pelajari ini sesuai ilmu yang sudah kami dapatkan di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Arti dari disiplin dan merdeka belajar sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dari situ dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini membuka wawasan saya khususnya, Bapak Ibu. Selama ini kita selalu digembar-gemborkan oleh merdeka belajar. Nah, ini mumpung ada siswa, kadang-kadang siswa itu begini, merdeka belajar Bu, kita nggak belajar juga nggak apa-apa kan gitu ya. Merdeka belajar ya, nggak belajar ya kita merdeka aja gitu. Nah, setelah saya membaca ini, baru terpikir bahwa arti kata merdeka belajar itu juga harus diimbangi oleh disiplin diri. Disiplin, kalau misalkan disiplin diri itu belum bisa terbentuk secara intrinsik, berarti harus ada penguasa-penguasa yang bisa mendisiplinkan kita. Kalau di sekolah bisa dari guru ataupun dari kepala sekolah dan warga lainnya yang mendukung. Nah, merdeka sendiri menurut Ki Hajar itu, ini masih belajar bahasa Jawa.
Mardika iku jarwonya noramung lepasing pangrih nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga, katanya begitu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu maksud merdeka belajar. Jadi bukan berarti merdeka belajar lalu kita merdeka aja untuk tidak belajar, begitu ya Bapak Ibu. Tapi yang perlu dipahamkan kepada siswa kita, arti dari merdeka belajar itu mereka juga mempunyai komitmen atau disiplin diri untuk membuat mereka belajar secara mandiri, itu dia. Oke. Jadi bisa disimpulkan, disiplin diri di sini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya disiplin diri itu mereka sudah mulai mempunyai tanggung jawab dan berusaha untuk mewujudkan sebuah tujuan berdasarkan nilai kebajikan, begitu Bapak Ibu. Nah, motivasi itu apa saja? Sesuai dengan Dian Goosen, motivasi itu ada 3 ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, yang ketiga ini harapannya. Artinya, next, sebuah disiplin diri yang terbentuk dari diri sendiri atau intrinsik yang tumbuh dari diri sendiri tanpa kita takut terhadap sesuatu atau menginginkan sesuatu, itu disebut sebagai disiplin positif. Dan harapannya Bapak Ibu, dengan kita belajar budaya positif ini, kita mampu membentuk peserta didik kita, siswa-siswa kita memiliki disiplin positif, begitu. Oke, terima kasih. Ini bagian saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ibu. Jadi di sini berpihak pada muridnya itu dari teman-teman program pendidikan guru penggerak yang disarikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa merdeka, tertib, damai, berupa keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas ini merupakan sebuah inovasi dari teman-teman, asalnya sih dari teman-teman ini, teman-teman KGB, komunitas guru belajar, yang itu diadopsi oleh Pak Nadim. Jadi Pak Nadim gandeng adiknya Najwa Shihab, kalau nggak salah punya Najwa Shihab, komunitas guru belajar, untuk bersama mengembangkan merdeka belajar versi KGB yang dipadu dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini monggo bisa ditampilkan Bu. Jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu yang saya lakukan di 10 MIPA 5 kelasnya putrinya guru saya Pak Tommy, putrinya di kelasnya Rika ini. Kemudian berikutnya ada juga di kelas 10 IPS 2, kemudian 10 MIPA 4 dan di 10 MIPA 7. Ini beberapa aksi nyata saya yang saya lakukan berkaitan dengan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu hal-hal yang disepakati bersama, yang diusulkan dan disepakati bersama dari murid untuk murid dan dilakukan oleh murid, yang itu di bawah bimbingan kita sebagai pamongnya, sebagai orang tua mereka di sana. Artinya kita memang ada di sana, cuma kita ini memberdayakan, empower anak-anak untuk ini loh, keyakinan kelas, sesuatu yang kita lakukan dengan sadar, yang kalian butuhkan, yang harus kalian usulkan, yang harus kalian kritik, kalian debat, kalian setujui, dan nantinya kalian laksanakan bersama untuk kebaikan bersama. Dan juga ini menjadi landasan ketika terjadi yang namanya perilaku malasuai, atau yang biasa kita sebut anak-anak menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah itu.
Jadi itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, pengertiannya artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, yang dibuat dan dibentuk dan disetujui oleh murid. Mungkin itu untuk keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut di belakang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu, silakan perhatikan di depan benda apa itu? Ini. Benda apa? Ada apa? Budaya peninggalan zaman batu. Alat untuk apa itu Pak Syamsul? Itu adalah alat yang digunakan untuk bermacam-macam hal, berburu, bercocok tanam, mengupas, menguliti kulit binatang, dan nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi merupakan alat manusia praksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka membuat alat untuk makan, untuk bercocok tanam, untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia praksara memiliki motivasi untuk membuat senjata untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalkan binatang itu larinya cepat, otomatis yang dibuat adalah apa Pak Gun? Panah. Gitu. Kalau misalkan binatangnya itu larinya lambat, ombak. Tadinya begitu. Ada ilustrasi dari saya Bapak Ibu, mohon di Pak Agus adalah guru PJOK Semayang 1 Geraksan. Pada kegiatan belajar mengajar, Pak Agus mendapati seorang murid bernama Ari yang sedang mendengarkan lagu menggunakan earphone pada HP-nya. Saat itu Pak Agus sedang memberi contoh praktek senam kebugaran. Pak Agus kesal dengan kelakuan Ari yang tidak memperhatikan contoh senam yang dipraktekkan. Jika berada pada situasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa alasan Ari melakukan tindakan tersebut? Monggo siapa yang ingin menjawab? Jadi perlulah Bapak Ibu semua dan kita semuanya untuk mengetahui yang namanya 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami bareng-bareng tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Ada langsung bahasa Indonesianya aja ya. 1. Survival atau bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, setelah melihat ini, kira-kira Ari tadi yang dilakukan Ari itu masuk ke mana, Bu? Bapak? Kesenangan. Hah? Kesenangan. Atau kebebasan ya Bapak-Bapaknya. Jadi tidak mau gerakan olahraga itu diatur-atur, dia tuh mau bikin gerakan sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang kebutuhan dasar hidup manusia berdasarkan Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Bagaimana mengetahui kebutuhan dasar murid? Nah, ini Bu, ada di PGT kami mendapatkan satu instrumen angket yang bisa dilihat, nanti akan di-share sama Bu Kiki di Bapak Ibu di grup kedinasan ini. Itu salah satu contohnya aja. Di dalam kelas motivasi atau kebutuhan dasar peserta didik kita, murid kita itu berbeda-beda satu sama lain. Tapi itulah kebanggaannya, itulah istimewanya. Keperbedaan itu akan menjunjung tinggi yang namanya keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu merdeka belajar dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dibaca sendiri tuh. Nah, udah, terima kasih itu dari saya. Mungkin langsung saja kepada fungsi kontrol. Ya. Fungsi kontrol. Ya, Bu. Sebelum ini Bapak Ibu dulu
posisi kontrol, ada penghukum membuat merasa bersalah teman. Merasa bersalah, teman memantau atau monitor. Yang terakhir adalah manager atau manager. Baik, untuk yang pertama. Di sini nanti akan coba diparodikan atau diperagakan oleh murid Mas Bohro Ziki dan Bapak Guru Ari Wibowo. Mas Ziki, berulang-ulang kamu ya, selalu melanggar peraturan. Sudah datangnya jam 8. Ayo, tidak nambah 1 jam lagi, jam 9. Ini sering kali melanggar. Tahu hukumannya apa? Tahu? Kamu harus lari di lapangan. Ayo, lari sekarang. Ayo, lari. Jangan melawan ini melanggar lagi. Ini lama ini. Ini rasanya ngomong saya. Kamu melawan guru ya? Iya, kenapa? Salahnya tadi ya. Terima kasih atas peragaannya Bapak Ziki dan Pak Ari. Oke Bapak Ibu sekalian, yang sudah diparodikan atau diperagakan oleh Pak Ari dan Pak Ziki, kira-kira posisi kontrol yang manakah yang sudah dilakukan oleh Pak Ari? Itu ya alasannya Pak Ansori adalah yang dilakukan oleh Pak Ari langsung memberikan hukuman dan menjudge bahwa yang sudah Pak Ziki lakukan adalah melanggar peraturan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ansori? Oke, bagaimana Bu Rizky Atusna ini? Jawaban yang benar adalah 1, pilih aku aja gitu ya. Jangan pilih dia. Penghukum. Jadi tipe penghukum ini guru itu tanpa bertanya, tanpa menanyakan alasan, tanpa melihat keadaan, itu langsung menjudge anak dan menghukum, memberi sebuah konsekuensi atas tindakan kesalahannya. malamnya tuh masih ngerjakan tugas kebanyakan, jadi bangunnya tuh kesiangan Pak, jadi buru-buru kesini nggak bisa. Akhirnya hari ini datangnya lebih lambat dari biasanya. Biasanya datangnya berapa? 7 kurang 15 biasanya dari sini. Sekarang ini sudah jam berapa ya? Jam 7. Dirugikan atau pegangan Bapak Ibu dalam menghadapi setiap peserta didik kita, terutama dalam hal ketika terjadi perilaku malaswa atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Karena pada posisi inilah kita berupaya untuk mengempower anak-anak atau memberdayakan anak-anak supaya mampu menyadari, kemudian mengetahui, menyadari dan juga mengetahui kira-kira apa sih yang akan saya lakukan ketika saya sudah melakukan ini, dan kira-kira ketika saya sudah melakukan ini, kegiatan ini, apakah saya masih bisa memperbaiki, dan kalaupun saya diberi kesempatan memperbaiki, saya ingin melakukan apa, saya mau merencanakan apa. Itulah yang selama ini mungkin perlu kita bisa terus kembangkan. Artinya kita tidak setback ke ini, tidak setback ke belakang. Artinya kenapa kamu melakukan ini, kamu loh harusnya tidak melakukan ini. Jadi tidak setback, artinya what's next ya. Jadi kalau ada 5W1H itu ditambahi satu lagi, yaitu what's next. Posisi kontrol ini punya momennya masing-masing.
mulai dari penghukum, pemantau, teman hingga manajerial. Cuma memang masing-masing punya plus minus, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun memang yang diharapkan untuk bisa kita capai ketika murid kita sudah siap untuk melaksanakan, yaitu di posisi manajerial, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi ada mungkin itu Bapak Ibu untuk sharingnya. Terima kasih. Ada ini. Mulai lah. Jadi ini ada erat kaitannya dengan apa yang kami peroleh di CGP, Bapak Ibu, yaitu restitusi. Kalau pengertiannya ini, Bapak Ibu, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kata kuncinya di sini adalah memperbaiki kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 kata kunci tersebut. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini yang berdasarkan teorinya Gons tadi ya. Ya, restitusinya Gons, bahasa Inggris Bapak Ibu, cuma di sini telah diterjemahkan oleh tim dari kementerian. Ada 3 ini Bapak Ibu, ada 3 sisi segitiga restitusi yang bisa menjadi masukan buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ketika misalnya menghadapi anak-anak yang sudah kadung terlanjur melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma misalnya, yaitu yang pertama pada sisi validasi tindakan yang salah. Ini berikutnya ada yang namanya ini Bapak Ibu, ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini pentingnya keyakinan kelas yang tadi telah saya sampaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah ini yang penting Bapak Ibu, artinya kita meskipun kita tahu bahwa anak-anak kita itu keliru, ya, kita harus menguatkannya bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu yang kami perlu sampaikan dan kami dapatkan dari PGP, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, waktu yang sudah diberikan kepada kami, serta dukungan-dukungan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Sudiarto, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk hari ini, kegiatan ini kami akhiri, kami tutup, dan sebagai laporan saja bahwa kami 1, 2, 3, 4 ini sudah melakukan aksi nyata di kelas kami, seperti yang sudah Pak Ziki lakukan tadi, seperti yang sudah ditampilkan adalah sebuah keyakinan kelas. Kemudian Pak Ari adalah pembelajaran bermakna dengan budaya positif. Kemudian Bu Kiki terwujudnya profil pelajar Pancasila, dan saya mengangkat budaya tomate, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih, yang semuanya kami masukkan materi restitusi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi yang bisa saya paparkan terkait aksi nyata budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMAN 1 Keraksaan. Video aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMAN 1 Keraksaan. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.